Baik, perkenalkan saya Marul Tuasianturi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya akan menjelaskan kepada kita tentang pengisian form indikator perumahan. Terlebih dahulu, saya akan tampilkan kepada kita form pendataannya melalui share screen. Ini adalah lembar panduan pengisian data indikator perumahan. Di sini ada beberapa data yang mau diisi. Yang pertama adalah data yang berkaitan dengan identitas lokasi ataupun identitas pemberi data. Jadi di sini ada pada poin 1 basis data indikator perumahan skala desa ataupun kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini saya buat untuk tahun 2022. Yang pertama kita isi adalah nama desa ataupun kelurahan. Kemudian di sini kita isi nama desa atau kelurahannya. Misalkan seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada di Desa Simorangkir Julu. Jadi kita anggap dulu pada tutorial ini kita memisalkan mengisi data dari Desa Simorangkir Julu. Berarti di sini kita isi Desa Simorangkir Julu. Nama desanya Simorangkir Julu. Enter. Selanjutnya kita isi kecamatannya. Berada di Kecamatan Siatas Barita. Nah, selanjutnya adalah nama kepala desanya. Kita isi. Misalkan Mr. Simorangkir. Oke. Selanjutnya kita isi NIP. Nah, kebetulan kepala desa tidak ada NIP-nya, kita isi 0. Selanjutnya nomor telepon. Kita isi nomor telepon kepala desanya, misalnya 081 11111 sekian-sekian. Nanti bisa diisi dengan sebenarnya. Kemudian data email desa. Misalkan, ini misal ya, Simorangkir Julu @gmail.com. Oke, ini kita anggap sudah benar dulu. Nah, setelah kita mengisi data identitas, selanjutnya kita masuk ke data rumah dan penduduk. Ini halaman 2. Mengapa ada halaman 1, halaman 2? Ini adalah tampilan nantinya untuk Google Form. Jadi selain kita mengisi menggunakan file Microsoft Excel karena ini lembar panduan, nanti secara fix adalah kita mengisi di Google Form. Nanti akan kita lanjutkan di panduan berikutnya. Ini sebagai bahan dasar supaya lebih gampang nanti mengisi Google Form-nya. Jadi di halaman kedua ini nantinya data rumah dan penduduk kita isikan jumlah kepala keluarga di desa kita. Di Desa Simorangkir Julu kita misalkan ya, misal kembali lagi, jumlah kepala keluarganya adalah 100 kakak. Nah, lalu total jumlah rumah yang ada di Desa Simorangkir Julu ada berapa? Ini tidak harus sama dengan jumlah kakaknya. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya atau lebih banyak. Kita anggap lebih banyak dulu. Jadi dari kepala jumlah kakaknya 100, kita anggap dia jumlah rumahnya 120. 120, selanjutnya dari 120 rumah yang ada di Desa Simorangkir Julu ini, berapa rumah yang merupakan milik sendiri dari penghuninya? Kita anggap dia ada dari 120 rumah, 100 rumah itu ternyata milik penghuninya. Nah, 100. Nanti sambil perhatikan ketika saya isi di 100 di sini, pada shading warna di sebelah kanan ada warna hitam, di sini terisi 100 dan diberikan informasi data belum sesuai. Berarti keterangan dari yang saya tampilkan di layar, jumlah ke-6 uraian ini harus sama dengan jumlah total rumah. Karena ini masih 100, sementara jumlah rumah di desa kita 120, datanya belum sesuai. Dan ini akan kita sesuaikan nantinya dengan mengisi data-data yang berwarna abu-abu ini. Nah, jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri penghuninya adalah 100.
Nah, bagaimana dengan jumlah rumah yang sifatnya kontrak atau sewa? Ada berapa banyak? Kita misalkan ada 10 orang, 10 kepala keluarga yang menghuni rumah dengan status mengontrak. Nah, totalnya masih 110. Nah, berapa rumah lagi yang menempati rumah tetapi dia bebas biaya mengontrak dan sewa? Ini bisa karena faktor apa ya? Keluarga kah, kerabat, famili, tetapi dia intinya mengontrak tetapi tidak bayar kontrak, bebas lah begitu. Kita misalkan ada 2 kepala keluarga, totalnya 112. Data masih belum sesuai. Nah, di Desa Simorang Kidul ini ada berapa rumah yang merupakan rumah dinas milik pemerintah? Kita anggap saja 2. Misalkan ada sekolah dan ada puskesmas. Ini misal ya, masing-masing 1. Jadi kita anggap 2. Nah, totalnya sudah 114. Nah, jumlah rumah dinas milik swasta atau perusahaan ini variatif ya. Kita anggap saja tidak ada. Oke. Nah, lalu totalnya masih 114. Lalu jumlah rumah warisan atau kepemilikannya yang lainnya lah begitu ya. Ada rumah, tetapi rumah ini rumah warisan, ada berapa banyak? Berarti karena pertanyaannya hanya tinggal 1, berarti sisa dari 120 ini dari data yang sudah kita isi 114 berarti jumlahnya pasti 6. Nah, dengan demikian setelah total daripada ke-6 baris ini mencapai 120, otomatis di sebelah kanan akan diberikan informasi terima kasih data Anda telah sesuai. Nah, setelah dari status kepemilikan ini, kita menilai lagi di baris berikutnya, jumlah rumah tidak layak huni. Dari 120 rumah yang ada di Simorang Kidul, ada berapa rumah yang tidak layak huni? Oke, kita anggap saja dia 15 rumah. Ini bisa variatif, kita bisa menilai di desa kita masing-masing berdasarkan indikator-indikator tentang ketidaklayakan suatu rumah. Itu ada indikatornya. Kemudian, ini kan ada yang mengontrak tadi. Ada 10 orang yang mengontrak, ada yang bebas, dan ada juga yang rumah warisan dan lainnya. Ada pertanyaannya lagi, jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah, tetapi memiliki lahan siap bangun. Ada berapa? Kita anggap saja 20. Kita anggap 20. Nah, dengan demikian, data rumah dan penduduk kita selesai sampai di tahap ini. Baru kita lanjut ke tahap yang ketiga. Data kepemilikan lahan rumah. Jadi tadi kepemilikan rumah, sekarang kepemilikan lahannya. Ini di Tapanuli Utara memang hal yang lazim, seseorang bisa saja memiliki rumahnya, tetapi lahannya tidak milik pribadi. Jadi milik adat misalnya begitu ya. Nah, bisa kita lihat, ada 3 baris yang harus kita isi dan totalnya pun nantinya dari 120 rumah ini, pembaginya ada 3, totalnya harus 120. Kepemilikan lahan rumah milik sendiri, lahan dari penghuninya itu berapa dia yang lahannya milik sendiri. Kita anggap saja dari 120 rumah tadinya memiliki 100 rumah itu adalah dimiliki penghuninya. Kita anggap yang 100 ini juga menguasai atau memiliki tanahnya. Berarti ini diisi 100. Kemudian kepemilikan lahan rumah kontrak atau sewa. Ini bisa kita jumlahkan yang ini. Jumlah kontrak sewa, bebas kontrak, dan rumah dinas milik pemerintah, artinya yang menempati bukan yang memiliki tanah tersebut, berarti totalnya 14. Kepemilikan lahan atau rumah adat lainnya, kita anggap sisanya, yaitu ke-6. Oke, 120. Dengan demikian data kita telah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, data sumber penerangan. Dari 120 rumah yang ada di desa kita, misalnya desa Simorang Kidul, ada berapa rumah yang menggunakan PLN? Kita anggap dia 110 deh. Ini tentu dengan mendata secara real kita. Lalu sumber penerangan bukan listrik. Kita anggap saja masih ada yang belum mendapatkan listrik di rumahnya. Misalkan 2, totalnya masih 112, data belum sesuai.
Sumber penerangan Aladin ataupun Petromax misalnya begitu ya. Ini kita anggap karena mungkin terlalu jauh jaraknya, kita anggap saja ada dia 8. Jadi totalnya sudah 120. Berarti sumber penerangan lainnya atau penumpang kita anggap tidak ada. Dengan demikian data kita telah selesai. Selanjutnya kita ke tahap yang kelima, yaitu data sumber air. Dari 120 rumah yang ada di desa kita, berapa yang menggunakan sumber airnya untuk sehari-hari, sumber utamanya adalah air hujan. Kita anggap 10. Ini karena kita adalah masih melakukan demo atau tutorial, jadi banyak data memang kita anggap, nanti harus sesuai dengan data lapangan. Selanjutnya yang menggunakan sumber air sungai, kita anggap 10 keluarga juga. Yang menggunakan mata air, kita anggap ini lebih banyak, 80 kepala keluarga misalnya. Kemudian yang menggunakan sumur gali, karena di atas berita agak pegunungan, kita anggap saja tidak ada. Oke. Yang menggunakan sumur bor, kalau agak dalam, kita anggap ada 10 kepala keluarga. Totalnya sudah 120. Yang menggunakan sumber ledeng, meteran, kita anggap ini yang di pinggir jalan yang dekat, kita anggap 10. Dan sumber lainnya yang tidak ada keterangannya jelas, kita anggap tidak ada. Oke, dengan demikian total sumber air sudah benar, yaitu 120. Dengan demikian di kanan ditulis, terima kasih data Anda telah sesuai. Selanjutnya tentang kepemilikan jamban atau MCK ataupun sanitasi. Dari 120 rumah, ada berapa rumah yang memiliki kamar mandi atau MCK lengkap misalnya begitu ya. Kita anggap saja ini 80 rumah sudah memiliki MCK lengkap. Kita anggap jumlah rumah yang memiliki septic tank ini kita anggap tidak ada lagi. Yang memiliki jamban sehat kita anggap tidak ada. Jumlah rumah memiliki jamban sehat semi permanen kita anggap tidak ada. Dan yang menggunakan sharing ataupun numpang jamban, nah ini kita anggap ada jamban yang sifatnya komunal, kita anggap saja 38. Nah, ini masih 118, berarti ada yang buang air sembarangan. Kita anggap ini 2 keluarga, tidak punya kamar mandi dan tidak punya septic tank. Ini hanya data pengisian sementara mengandaikan. Nah, kemudian ada tahap yang ketujuh tentang perumahannya adalah data perumahan komersil dan non-komersil yang ada di daerah kita. Ada pertanyaannya, apakah ada perumahan komersil dan non-komersil di daerah kita? Jikalau ada, kita jawab ada. Kita centang ada nanti kalau di Google Form-nya. Kalau di sini kita anggap misalkan tidak ada. Kalau tidak ada, kita isi 0 deh. Kemudian, jika ada isi nama perusahaan dan juga totalnya, kita anggap tidak ada dulu. Jadi jika ada isi jumlah unit rumah, kita anggap tidak ada. Tidak ada perumahan pengembang. Kemudian ada tahap yang ke-8, yaitu data bantuan perumahan lainnya. Jadi di sini apakah di wilayah Bapak Ibu pernah mendapatkan CSR perumahan atau dari perusahaan ataupun dari berbagai pihak lainnya yang sifatnya bantuan perumahan. Jikalau ada kita bisa isi ada, jikalau tidak kita anggap tidak, kita anggap tidak ada dulu. Baru kalau tidak ada, pernah mendapatkan bantuan, berarti jumlah unitnya pun tidak ada. Dengan demikian kita selesai mengisi form pendataan indikator perumahan. Jadi dari sini kami dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mendapatkan data-data ini sehingga bisa menjadi bahan dasar untuk pengambil keputusan ataupun kebijakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana di daerah-daerah tertentu. Besar harapan kami para pendata dapat mengisinya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya tentang pengisian form indikator perumahan untuk format Excel sebagai panduan. Kita masuk ke tahap berikutnya mengisi di Google Form. Terima kasih.